Sebelum kita memulai ceramah malam hari ini, marilah kita melakukan penghormatan kepada Buddha. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Hari ini tanggal 12 April 2025, hari Sabtu, di Wihara Dhammadayada Medan. Malam hari ini kita ingin menjelaskan tentang Anuruddha Mahawitaka Sutta. Kadang-kadang diketahui juga dengan nama Mahapurisa-Wittaka. Nah, sutta ini kita dapat temukan di Tipitaka, kitab Anguttara Nikaya, kitab yang di antara begitu banyak kitab Anguttara Nikaya, ini bab ke-8. Jadi seperti biasa kalau namanya bab ke-8 berarti semua isinya tentang 8 hal yang menjelaskan tentang Mahapurisa Wittaka. Nah, Wittaka di sini pikiran. Mahapurisa artinya orang besar. Maha besar, purisa orang. Pikiran orang besar. Kadang-kadang disebut sebagai Anuruddha Mahawitaka, berarti pikiran besar dari Bante Anuruddha. Kalian tahu tentang Bante Anuruddha? Bante Anuruddha, beliau adalah sepupu Buddha ya, masih saudara. Berarti pangeran suku Sakya. Nah, Bante Anuruddha sendiri di antara murid-murid Buddha juga termasuk murid yang senior ya, karena waktu Buddha baru 1 wasa, Buddha mengunjungi Kapilavatthu, yaitu kerajaan suku Sakya. Nah, kalau Buddha 1 wasa itu maksudnya hitungnya gimana? Semenjak jadi Buddha ya, bukan semenjak menjadi seorang pertapa ya. Makanya waktu pulang ke Kapilavatthu, suku Sakya kan waktu itu Rahula ya, sudah 7 tahun. Kok Buddha belum 7 wasa? Jadi Buddha kan melakukan penyiksaan diri ya, pertapaan keras itu 6 tahun ya. Nah, setelah jadi Buddha, 1 wasa di luar, baru kembali ke kampung halaman. Jadi sudah 1 wasa baru pulang ke kerajaan. Nah, waktu pulang ke kerajaan itu juga banyak pangeran, berarti ya, pangeran suku Sakya itu ikut menjadi biku. Nah, jadi Buddha baru 1 wasa, terus itu pangeran-pangeran kan jadi biku. Jadi mungkin jaraknya cuma 1 wasa aja sama Buddha ya, Bante Anuruddha ini. Nah, oleh sebab itu juga di antara murid-murid yang senior, waktu Buddha Mahaparinibbana, Bante Anuruddha masih ada, belum meninggal ya. Jadi Bante Anuruddha dijelaskan meninggal usia 120. Jadi 40 tahun setelah Buddha Mahaparinibbana, Bante Anuruddha kurang lebih ya masih hidup. Tapi usianya nggak sama sih usianya ya.
Bisa jadi Bhante Anuruddha lebih tua. Nah, Bhante Anuruddha ini pun juga seseorang yang punya parami luar biasa. Jadi waktu wasa pertama beliau saja ya semenjak jadi biku itu sudah punya abhinya. Abhinya kesaktian. Kesaktian apa di antara begitu banyak abhinya? Dibacakhu. Mata dewa. Mata dewanya Bhante Anuruddha ini pun bukan mata dewa biasa. Ya, dijelaskan bahwa di antara seluruh murid Buddha, mata dewa Bhante Anuruddha ini yang paling hebat. Karena katanya mata dewa Bhante Anuruddha ini hanya nomor 2 aja dari Buddha. Berarti ya setelah Buddha gitu ya. Nah, kalau Buddha bisa melihat 10.000 alam semesta, nah, tapi Bhante Anuruddha jadi 1.000, 1/10-nya. Ya. Nah, kalau dijelaskan bagaimana beliau kok bisa punya dibacakhu atau mata dewa yang begitu kuat, itu memang aspirasinya ya. Aspirasi beliau dari 100.000 kapa yang sebelumnya melihat seorang murid Buddha juga ya zaman itu yang unggul dengan mata dewa, dia beraspirasi. Nah, untuk memenuhi aspirasinya itu, maka dia melakukan banyak parami berdana apa? Lilin, ya, berdana penerangan. Nah, itu juga kan umat-umat berbondong-bondong berdana lilin, toh? Berdana penerangan supaya apa? Yang belum terang menjadi terang, yang sudah terang makin terang. Ya. Jadi kemampuan beliau itu pada saat mencapai kesaktian ini pun juga sudah luar biasa ya. Tapi sayangnya jadi penghalang. Seperti biasa ya, kadang-kadang tidak disarankan untuk latih kesaktian kalau belum sotapana katanya. Nah, kenapa? Karena kesaktian bisa menjadi penghambat berlatih vipassana. Kesaktian tidak akan menjadi penghambat untuk latihan samatha karena kesaktian sendiri buah dari samatha bhawana ya. Pada saat terkembangkan dengan baik, maka bisa punya kesaktian. Nah, cuma jadi penghalang untuk berlatih vipassana. Kenapa? Karena vipassana itu kan untuk menyingkirkan kotoran batin. Harus selalu merenungkan anicca dukkha anatta dari 5 agregat. Nah, sedangkan kesaktian itu objeknya konsep, bukan kebenaran hakiki, bukan 5 agregat ya. Nah, oleh sebab itu untuk mempertahankannya juga nggak mudah kalau kita masih banyak kotoran batin. Jadi kalau punya kotoran batin itu kan batin tuh jadi nggak seimbang ya, mudah bergejolak ya. Meditator paling tahu ya, kemarin retret 14 hari karena kotoran batin juga mereka sulit menjaga ketenangan batin. Artinya meditasi atau kemajuan konsentrasi juga naik turun ya. Nah, penghalangnya sampai sejauh apa? Jadi beliau meskipun dengan parami yang luar biasa ya, udah 100.000 tahun, 100.000 kapa ya, mengumpulkan parami, tapi untuk pencapaiannya lama. Ya. Pencapaian di bacaku cepat, tapi pencapaian kesuciannya lama. Nah, tidak dijelaskan juga kapan sih sebetulnya Bhante Anuruddha itu mencapai Sotapanna, tidak begitu jelas. Tapi yang pasti beliau kan memperjuangkan untuk mencapai tingkat arahanta, menjadi arahat. Nah, itu nggak mencapai, ya, agak lama. Bhante Ananda malah sudah jadi Sotapanna dulu ya. Jadi wasa pertamanya mereka itu kan bareng-bareng ya. Bhante Dewadatta, Bhante Ananda, Bhante Anuruddha, Bahadia ya. Bhante Bahadia itu udah arahanta di wasa pertama itu. Bhante Ananda udah mencapai Sotapanna. Bhante Dewadatta punya 6 abhinya ya. 5 abhinya. Nah, Bhante Anuruddha cuma 1 abhinya ya di Bacakhu. Nah, tapi
kemampuan dibacakunya melebihi Bante Dewadatta. Nah jadi satu hari juga dia bertemu dengan Bante Sariputta, curhat dengan Bante Sariputta ya. Karena kan beliau siswa utama yang paling bijak ya. Jadi dia bertanya ke Bante Sariputta, kemampuan dibacaku saya ini kan sudah bisa melihat 1000 alam semesta. Kok saya tidak mencapai-mencapai ya? Bante Sariputta bilang apa? Justru karena kamu pikir kamu bisa melihat 1000 alam semesta, makanya kamu nggak mencapai. Ngerti maksudnya? Ya, nah jadi dia ada apa? Sombong ya, dia agak sombong. Nah jadi waktu itu pun dia belum begitu paham. Dia masih berusaha, belum mencapai. Satu hari ya, dia tinggal di satu tempat ya, terus dia bermeditasi. Nah di dalam meditasinya itu dia berpikir gitu, ada 7 pikiran, bukan 8 ya, 7 pikiran. Yang pertama pikirannya apa? Apicasa yang dhammo, na yang dhammo mahicasa. Dhamma ini katanya, pencapaian ini adalah bagi mereka yang memiliki sedikit keinginan. Nah, nanti belakangan Buddha jelaskannya apa maksudnya sedikit keinginan itu ya. Jadi dhamma ini dicapai bagi mereka yang memiliki sedikit keinginan. Apicca. Jadi bukanlah yang banyak keinginan, mahicca ya. Jadi yang apicca pertama, yang kedua santuttasa yang dhammo na asantuttasa. Yang kedua adalah dhamma ini dicapai bagi mereka yang memiliki kepuasan hati, bukan yang tidak pernah puas ya. Nah nanti juga akan dijelaskannya apa itu kepuasan hati. Yang ketiga pawiwitasa ayang dhammo na sanggarika ramasa. Jadi dhamma ini adalah bagi mereka yang suka pengasingan diri. Pawiwita ya. Bukan bagi mereka yang suka atau senang berkumpul-kumpul, sangganikarama ya. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah aradha wiryasa yang dhammo na yang dhammo kusitasa. Dhamma ini bukan untuk mereka yang kusita, malas, tapi bagi mereka yang aradha wirya, artinya orang yang suka mengerahkan energi, bersemangat, tekun ya, disiplin. Itu adalah yang keempat. Yang kelima, upathasatisa yang dhammo na muthasatisa. Dhamma ini dicapai bukan bagi mereka yang tidak memiliki sati. Tidak memiliki sati itu artinya lengah, ceroboh, pelupa ya. Nah, tidak berkesadaran, tidak mawas. Nah, tapi dhamma ini ya, dicapai atau hanya untuk mereka yang upatthita sati. Berarti sati yang terkembangkan ya. Jadi yang mawas, yang berkesadaran. Ini yang nomor berapa? 5 ya. Nah, yang keenam samahitasa yang dhammo na yang dhammo asamahitasa. Dhamma ini adalah bagi mereka yang memiliki konsentrasi, bukan yang tidak memiliki konsentrasi. Itu yang keenam. Yang ketujuh panyawato ayang dhammo nayang dhammo dupanyasa. Nah ini pikiran Bante Anuruddha ya. Yang ketujuh apa? Dhamma ini bukanlah untuk mereka yang tidak memiliki panya,
tapi bagi mereka yang memiliki kebijaksanaan panya. Ya. Nah sampai di sini beliau berpikir gitu ya dalam meditasinya. Tidak dijelaskan persis beliau meditasi apa. Ya. Nah tapi dijelaskan Dhamma di sini baik samatha maupun vipassana. Nah jadi bagi kalian yang ingin berlatih samatha vipassana, 7 pikiran ini penting. Kalau kita memiliki 7 pikiran ini ya, maka mudah ya mencapai Dhamma. Dhamma di sini mau latihan samatha maupun vipassana. Kita review dulu. Yang pertama apa? Sedikit keinginan. Ya. Yang kedua, merasa puas. Yang ketiga, suka dalam hidup dalam pengasingannya. Yang keempat, bersemangat ya, memiliki semangat pengerahan usaha. Yang kelima, memiliki sati. Yang ketujuh, 6 punya konsentrasi. Yang ketujuh, bijaksana. Ya. Nah, waktu beliau berpikir seperti itu, Buddha ternyata ngintip. Enggak ngintip ya, Buddha baca pikirannya dari jauh ya. Nah, setelah Buddha ngerti, oh Anuruddha berpikir demikian. Terus Buddha langsung lenyap, ya. Lenyap dari tempat awalnya, muncul di depan Bante Anuruddha. Nah, meskipun dijelaskan di kitab bahwa lenyap dari tempat sebelumnya dan muncul di depan Bante Anuruddha, tapi belakangan ya di akhir sutta ini Bante Anuruddha bilang bahwa itu manomaya, ya. Bikinan pikiran saja. Jadi Buddha bukannya beneran fisiknya muncul, tapi Buddha menciptakan tubuh aja ya supaya Bante Anuruddha bisa lihat. Nah, waktu itu Buddha bilang ke Bante Anuruddha bahwa mikir apa gitu kan ya. Nah dia jelasin loh, oh saya mikir ini 7 hal ini. Terus Buddha bilang ada yang ke-8, pikiran yang ke-8 yang harus dikembangkan agar seseorang itu bisa benar-benar merealisasi, mencapai Dhamma, ya, samatha vipassana. Khususnya vipassana, karena Buddha tahu Bante Anuruddha ini kan berusaha untuk mencapai arahanta ya, mencapai kesucian. Nah Buddha tambah lagi yang ke-8. Nipa pancara masa yang dhammo, nipa pancara tino, nayang papanca saramasa, papanca ratino. Nah, papanca ratino artinya menyenangi papanca. Nah, papanca ini susah terjemahinnya ya. Dalam bahasa Inggris disebut proliferation. Ya. Proliferation dalam bahasa Indonesia mungkin kita terjemahkan kayak sesuatu yang makin banyak, tumbuh subur, ya, cepat, ya, makin banyak. Nah, tapi kalau di dalam Abhidhamma, papanca ini mengacu kepada 3 hal, 3 kotoran batin. Tanha, keserakahan, mana, ego ya, sama ditthi, pandangan salah. Nah 3 ini kenapa disebut sebagai papanca, kenapa disebut sesuatu yang selalu tumbuh berkembang dengan subur ya, itu karena mereka itu memperpanjang samsara katanya. Jadi selama kita masih punya tanha, mana, ditthi, keserakahan, ego, dan pandangan salah, maka kita akan terus mau di dalam samsara. Jadi enggak bebas-bebas, jadi makin banyak. Enggak hanya makin banyak materi, ya kalau ada buah karma yang baik ya, tapi kehidupan juga panjang ya, enggak berhenti-berhenti, enggak stop-stop, enggak putus samsara. Nah itulah papanca, sifatnya seperti itu ya, tumbuh berkembang seperti rumput liar gitu ya, cepat sekali.
Nah, Buddha bilang Dhamma ini bukanlah bagi mereka atau bisa dicapai untuk mereka yang suka apa ya, menyimpan atau mengembangkan ini tanha manaditi. Nah, tapi Dhamma ini dicapai atau ya, bisa direalisasi oleh mereka yang kebalikannya, suka terbebas dari tanha manaditi. Nah, yang kedelapan ini yang sebetulnya paling penting. Yang sebetulnya Bante ingin jelaskan malam hari ini. Perihal sedikit keinginan, merasa puas, ya. Terus hidup dalam keterasingan, memiliki usaha, kesadaran, konsentrasi, kebijaksanaan, rata-rata kita sudah tahu. Dan juga kita mungkin tahu bahwa tanha manaditi itu nggak baik, toh. Tapi bagaimana supaya kita bisa terbebas dan tidak menikmatinya? Jadi kalau sedikit keinginan, Buddha belakangan menjelaskannya. Jadi Bante jelaskan dulu alur ceritanya biar selesai ya, biar nggak gantung. Jadi setelah itu, Buddha bilang ke Bante Anuruddha bahwa kamu harus menyelesaikan wasa di sini. Di tempat itu ya, di desa itu. Bante Anuruddha ikut, ya, habis itu Buddha hilang dari sana ya, kembali ke tempatnya. Nah terus setelah wasa selesai, Bante Anuruddha mencapai tingkat kesucian arahanta, ya, dengan mengikuti petunjuk Buddha 8 pikiran tersebut, khususnya yang ke-8. Nah waktu Buddha kembali ke tempat beliau sendiri ya, ke tempat Buddha. Nah waktu itu Buddha panggil para biku, kemudian juga menjelaskan kepada para biku bahwa demikian pikiran dalam Anuruddha, ya. Muncul dalam pikirannya 7 pikiran tersebut dan saya menjelaskan yang ke-8. Nah, terus juga Buddha menjelaskan ke para biku itu maksudnya sedikit keinginan itu apa. Nah, kalau kita ngerti yang ke-8, yang nomor 1 ini penting. Nomor 1 juga sama, ya. Jadi ternyata sedikit keinginan ini bukan hanya perihal materi. Ternyata perihal materi itu sudah dijelaskan justru di merasa puas katanya. Tapi sedikit keinginan di sini adalah apa? Tidak perlu orang tahu bahwa saya mengembangkan sedikit keinginan. Bahwa saya ini orang yang sedikit keinginan. Tidak perlu orang tahu bahwa saya ini orang yang merasa puas. Tidak perlu tahu bahwa saya ini orang yang suka dalam pengasingan, yang tekun, yang memiliki kesadaran, yang terkonsentrasi, yang memiliki kebijaksanaan. Nah, ini penting. Bagi seorang meditator ini penting. Ya. Jadi meskipun kadang-kadang kita waktu laporan meditasi, kita bareng-bareng ya, rame-rame. Tapi meditator tidak seharusnya senang orang tahu bahwa apa yang dia bisa capai. Nah itu sebabnya juga ya, sudah seperti apa sih etikanya gitu. Bahwa meskipun kita di dalam ruang interview atau laporan meditasi kita mendengar ya, oh si itu latihannya gini, yang ini. Nggak ngomong-ngomong kemana-mana. Terus meditator juga tidak perlu membual sana sini, bilang saya sudah sini, saya sudah itu gitu ya. Nah, meskipun kita dengar juga itu adalah sebuah privasinya mereka gitu. Jadi supaya mereka tidak terganggu untuk melanjutkan latihan mereka. Karena banyak orang tahu, nanti orang tanya-tanya enggak. Bahkan Bante pernah dengar dulu ada meditator yang udah latih sampai jana 4 ya.
Nah, karena sudah latih jana wasi atau kemahiran perihal jana, jadi orang-orang pun ingin berdana sama dia. Ya. Jadi, masuk jana sekarang, jana 4. Terus ditungguin. Habis itu keluar-keluar, kasih dana. Bante pikir, ya ampun, sampai segitunya orang cari kebajikannya. Oke. Jadi siapapun kita ya, apakah kita seorang umat awam, apakah kita seorang sele, samanera, biku gitu ya. Kalau kita memiliki sedikit keinginan, kita mau melatih seperti ini ya, nggak perlu orang tahu. Ya. Yang penting kita tahu, guru tahu, itu aja. Orang nggak perlu tahu. Karena kalau orang tahu itu malah ganggu meditasi kita toh. Nah, jadi nanti banyak ditanya sana sini. Orang malah cocok-cocokin, orang malah ngajak saingan, di kompetisi. Banyak itu terjadi ya di meditation center. Kompetisi. Kamu latih apa? Saya latih ini gitu ya. Bahkan kadang-kadang orang nggak tanya pun menggurui. Oh, habis ini kamu latih ini dan caranya tuh gini. Lah siapa yang tanya ya dah. Ya, ya, orang kadang-kadang tidak terampil. Ya. Tidak semua orang bijaksana. Tidak semua orang berbesar hati. Tidak semua orang rendah hati. Nah, penting ya. Jadi tidak perlu orang tahu kita latih apa. Nah, itu yang namanya sedikit keinginan katanya. Waktu Bante Sanggara kita, ya. Bante Korea, masih ingat belum lama datang ke sini ya. Nah, beliau juga kasih ceramah kan di Sata Aryadana, menjelaskan bahwa bagaimana sih orang bisa masih memiliki pandangan salah akan diri, tapi bisa melatih dalam kehidupan sehari-hari, ya, supaya pandangan salah akan dirinya tidak semakin membesar kan. Yaitu apapun yang kita latih ya, baik itu moralitas, berdana, berlatih samadhi, vipassana, itu harus dengan apa? Selfless, ya. Tanpa ego. Jadi kita waktu melatih moralitas, kita tidak mengkritik moralitas orang lain. Kita tidak membanding-bandingkan, kamu hari ini berapa sila? 5. Saya 8 sila. Jadi kita juga misalnya, 9 sila kita nggak menganggap, yang 8 sila, yang 5 sila lebih hina gitu. Ya nggak boleh gitu. Ya, nggak perlu orang tahu kita latih sila berapa gitu. Nah cuma memang kadang-kadang kita boleh kasih tahu ke orang yang memiliki sadar, yang memiliki keyakinan. Kadang-kadang mereka pingin tahu karena mau tanya sesuatu. Gimana sih jalanin sila yang ini, gimana sila yang ini, gitu. Gimana jalanin 8 sila ya, tapi mau pergi kerja gitu. Nah, contohnya. Jadi, sama orang yang pingin tahu seperti ini, yang rendah hati, kita kasih tahu. Tapi kalau kita tahu orangnya mah yang suka ikut campur urusan orang lain gitu ya, cuma asal mau tahu aja, udah nggak usah ngomong. Nah yang kedua, merasa puas. Nah baru ini perihal materi, semua hal ya. Tentang berbusana, memiliki tempat tinggal dan lain sebagainya. Nah karena waktu itu Buddha menjelaskan ke para biku, Buddha bilang merasa puas ini adalah puas dengan segala kebutuhannya. Ya, dari makanannya, kadang-kadang waktu kita di tempat meditasi, di sini makanan bagus, di sana tidak bagus dan lain sebagainya. Nah, itu banyak komplainnya, namanya apa? Tidak puas. Jadi yang bisa dimakan, makan. Yang tidak bisa dimakan ya tidak usah diambil, tidak usah komplain. Nah, tidak ada tempat yang sempurna tuh ya. Tempat tinggal kadang ada yang makanannya enak, tapi
kamarnya kurang bagus. Ada yang kamarnya bagus tapi makanan tidak bagus. Ada yang semuanya bagus, kadang guru tidak bagus. Ada yang gurunya bagus tapi semuanya tidak bagus. Nah, jadi banyak hal yang bisa kita komplain sebetulnya ya, tapi namanya merasa puas. Coba bayangin meditator yang seperti itu, yang mau kompetisi, yang berlatih itu supaya orang tahu dia latih apa. Waktu laporan meditasi ngomong agak besar-besar, suaranya besar. Jadi di belakang dia bisik-bisik. Nah, terus waktu meditasi juga pikiran komplain terus. Perihal makanan lah, teman sekamar lah, ya, organizer lah. Bisa meditasi? Nah, bisa. Ya. Kalau kita enggak ada yang dicari waktu meditasi ya, nah batin baru tenang. Kalau kita enggak kompetisi satu sama lain, nah waktu meditasi batin tenang. Kalau kita ndak ada maunya, mau ini mau itu, komplain kritik ya, nah batin juga tenang. Jadi mudah, konsentrasi mudah, berwipasana apalagi mudah. Nah yang ketiga, apa tadi? Suka hidup dalam pengasingan. Nah, sama juga ya. Jadi kalau orang misalnya ikut retret cuma mau cari teman, ya itu apa bisa? Nggak bisa ya, dia bosan. Sepanjang hari cuma duduk. Nggak boleh ngomong kan. Nah, jadi dia nggak bisa bergaul, maka bosan. Nanti curi-curi ngomong di belakang. Nah, mana bisa pikiran tenang? Ya, udah bosan. Tapi kalau orang yang suka hidup dalam pengasingan, nah baru ya. Memang orang suka hidup dalam pengasingan tuh bukan berarti maksudnya selalu menutup diri gitu, bukan ya. Tapi dalam pengasingan itu untuk berlatih, suka batin yang tenang gitu. Suka batin yang hening. Kadang-kadang seseorang itu tinggal sendiri tapi pikiran kemana-mana. Nah itu namanya juga bukan suka dalam pengasingan ya. Itu banyak temannya di dalam. Nah, yang keempat apa? Jadi kalau mau retret itu ndak usah aja temen ya. Apalagi teman-teman yang dekat. Nanti ribut ya. Nanti banyak urusan. Nah, jadi, kamu pergi. Kalau gitu kita jangan sekamar. Yang berikutnya keempat apa? Memiliki semangat. Mesti semangat ya. Waktu berlatih ya pasti semangat itu ada. Katanya semangat itu pertama semangat untuk memulai. Ya. Nggak hanya memulai aja. Kadang kita gitu ya. Pas memulai semangat tapi nggak ada maintenance. Nah, sampai berhasil. Jadi ada semangat yang berusaha tetap maintain ya. Ada juga usaha yang untuk supaya berhasil. Jadi kadang-kadang ya konsentrasi sudah ada, misalnya nimitta sudah muncul, ya. Atau misalnya di nafas halus sudah bisa tempel, udah lengket. Nah bisa sih maintain ya, hari demi hari bisa perhatiin napas. Ya. Tapi supaya jadi nimitta atau misalnya dari nimitta supaya jhana itu juga harus ada semangat yang lain. Maintenance ada yang nggak cukup, tapi tetap masih harus investigasi. Kadang-kadang cari tahu, ini gimana ya supaya berkembang, ya enggak? Nah, jadi dia supaya enggak puas di situ aja. Nah, tapi sebelumnya dibilang merasa puas ya, perihal berusaha jangan puas ya. Waktu berusaha, kita harus berusaha sebaiknya. Waktu menerima hasilnya mesti puas. Nah, jadi kalau ini nimitta aja udah puas gitu ya, mana maju-maju. Nah, jadi harus ada juga semangat supaya berhasil. Nah, jadi setidaknya punya 3 semangat. Semangat untuk memulai atau keluar dari kotoran batinnya.
semangat untuk keluar dari kemalasannya. Nah, itu ya, ada semangat. Yang kedua, kalau sudah berhasil melewati kemalasannya, nah, supaya gimana jaga kualitas tidak hilang. Nah, tidak hanya supaya tidak hilang, tapi juga supaya berkembang dan akhirnya berhasil. Ya. Nah, itu sebabnya kadang-kadang Buddha bilang semangat ini perihal apa? Supaya hal-hal yang tidak bajik tidak muncul. Supaya hal-hal yang sudah tidak bajik yang sudah muncul bisa disingkirkan. Juga kadang-kadang semangat supaya kebajikan itu yang belum muncul agar muncul, dan kebajikan yang sudah muncul bisa bertahan dan berkembang. Nah, itu 4 jenis semangat ya, atau usaha benar kadang-kadang ya. Sama wayama. Nah, ini juga ada di salah satu Jalan Mulia Berunsur 8 ya. Nah, kemudian yang ke berapa? 5. Apa itu? Sati ya, kesadaran yang terkembangkan. Nah, di banyak sutta, waktu Buddha menjelaskan tentang apa itu sati ya, kesadaran benar atau perhatian benar, Buddha selalu bilang apa? 4 ya, satipatthana ya, 4 landasan perhatian benar. Nah, tapi uniknya ya, di sutta ini Buddha nggak bilang tentang 4 landasan itu. Buddha bilang apa? Buddha hanya menjelaskan ciri-ciri orang yang memiliki sati, yaitu apa? Berkesadaran dan ingatannya kuat. Sesuatu yang sudah dilakukan sejak sudah lama gitu ya. Nah, masih ingat. Sesuatu yang diucapkan dulu ya, sudah lama, masih ingat. Berarti ingatannya bagus. Nah, berarti Buddha juga kasih ciri-ciri ya, seseorang yang memiliki sati itu atau yang berperhatian benar, ya, berperhatian penuh, salah satunya ingatannya bagus. Nah, kebalikannya dong. Kalau yang mudah lengah, yang mudah lupa, ya. Benar nggak? Ya, kalau kita mudah lupa, bagaimana kita bisa praktek? Bentar waktu saat laporan meditasi dengar guru ngomong apa? Ya. Tapi tidak dipraktekin. Waktu meditasinya lain lagi. Waktu datang ke guru, laporannya beda lagi. Guru bilang, lah kenapa latih begitu pula ya? Nah itu karena pelupa. Jadi ingat instruksi juga penting. Nah, jadi kadang-kadang kita retret mungkin nggak satu retret langsung berhasil toh. Retret-retret yang dulu pengalamannya ada. Nah, pembelajaran yang dulu perlu ingat enggak? Perlu juga. Nah, oh dulu waktu berhasil tuh gitu caranya. Nah, gitu. Oh, Bante yang dulu ngomong gini, Bante yang ini ngomong ini. Oh, berarti bener dong ya. Berarti bener, berarti saya harus berubah. Dari dulu udah diingetin sampai sekarang belum berubah-berubah. Ah, gitu ya. Jadi perlu ada ingatan tuh penting. Pengalaman itu jadi guru yang penting juga. Nah, kalau kita bisa selalu belajar dari pengalaman-pengalaman pahit kita ya, maka kita pasti maju. Karena kita nggak mau jatuh di tempat yang sama terus berulang kali. Kita muter-muter nggak berhasil, nggak mau toh? Nggak mau. Nah, jadi kadang-kadang orang bilang apa? Cukup sekali saja. Retret jangan sekali. Ya. Jatuhnya sekali. Nah, yang berikutnya nomor 6. Apa Buddha bilang? Yang memiliki konsentrasi. Nah, tentulah ya, yang memiliki konsentrasi itu artinya dia fokus. Orangnya fokus. Orang yang fokus kayak gimana? Nah, Bante selalu bilang kayak anak kecil, dia mau minta es krim. Dia lihat es krim, dia tarik mamanya. Mama minta es krim, mama mau es krim.
Mamanya nggak mau kasih es krim kan, mamanya gimana? Ya ada pesawat lewat. Terus dia lihat pesawat. Nah, tapi dia kan nggak mau pesawat toh, dia maunya apa? Es krim. Balik lagi, mama es krim, ma es krim. Gitu. Itu adalah orang yang fokus. Artinya dia tidak mudah dialihkan perhatiannya. Dia tahu apa yang dia mau. Nah, kadang-kadang umat awam ngomong ke Bante, kalau di rumah gimana meditasinya? Bante bilang, minimal meditasi sehari 1 jam. Setiap hari meditasi 1 jam. Ya, lebih bagus lagi 2 jam. Lebih banyak pasti lebih bagus, nggak mungkin rugi. Tapi mereka bilang apa? Di rumah kan sibuk, Bante. Gitu. Banyaklah alasannya ya, umat awam tahu sendiri. Nah, terus Bante bilang, iya Bante juga tahu umat awam itu sibuk ya. Tapi sebetulnya kalau kita telaah ulang, sebetulnya banyak waktu itu hilang percuma. Kadang cuma mau lihat katanya. Oh hari ini hari Uposatha, ya YouTube Bantenya Nukangsa mau lihat. Tapi habis itu lihat lain. Ya enggak? Tapi kadang-kadang mau cari barang belanja online, habis itu cuci-cuci mata lihat sana sini. Kadang pikir saya mau keluar ke pasar beli obat misalnya. Tapi sampai pasar ketemu si itu, kamu tahu nggak ini, kamu tahu nggak ini. Tapi kalau orang yang fokus gimana? Kamu tahu nggak ini? Nggak tahu. Nah gitu. Beli obat ya beneran cuma beli obat aja pulang. Ya, ke mall beli makanan ya udah beli makanan aja pulang. Nah itu. Ya, kalau kita cek ya, ngobrol sebentar lihat jam, 1 jam udah lewat. Ya. Ada tetangga ya mau pinjam, misal apa, mau obeng ya tangga gitu ya. Cuma mau pinjam tangga nih ngobrol-ngobrol 2 jam habis. Udah kerjaan nggak efektif ya. Nah itu yang namanya perumah tangga sibuk katanya ya, nggak ada waktu buat meditasi. Kita tahu sendiri ya. Nah itu. Kalau waktu mah ada, kalau mau diluangkan. Nah terus itulah mereka yang apa? Suka lupa ya, ceroboh ya. Nah, termasuk yang tidak fokus, ya, kurang konsentrasi dia. Nah yang berikutnya apa? Memiliki kebijaksanaan. Ya. Nah tapi Buddha di sini ya standarnya tinggi. Udah bilang mereka yang memiliki kebijaksanaan di sini adalah yang sudah bisa melihat kemunculan dan kelenyapan dari fenomena ya, fenomena materi, fenomena batin. Bijaksana tuh ya. Nah yang terakhir, ini papanca ini penting ya. Tanpa tanha manaditi. Sepertinya ya kita mau terbebas dari kotoran batin. Ya, karena kalau kita bilang ya tanha manaditi ini kotoran batin. Diti, pandangan salah, kapan kita singkirkan? Waktu kita mencapai tingkat kesucian yang pertama. Tanha mana, kapan kita singkirkan? Waktu kita jadi arahat, arahanta. Jadinya ya selama punya kotoran batin masih agrau nih, tanha manaditi nih. Nah kita simpulkanlah kotoran batin ya. Memang kotoran batin sih yang bikin kita mau ini mau itu nggak terlepas-lepas dari samsara toh. Mau lagi jadi manusia, mau lagi jadi dewa. Ada yang mau jadi murid Buddha, ada yang mau jadi Buddha sendiri. Ya, masih banyak maunya. Ya. Nah, kalau kita bilang prakteknya gimana dalam keseharian? Mereka muncul itu dalam mana? Kotoran batin. Mereka muncul gimana? Di mana? Di pikiran ya. Dan setiap kali muncul bentuknya apa? Pikiran.
Nah makanya Bante sering bilang ya, khususnya belakangan ini ke meditator. Waktu kita meditasi, pertama yang kita mau kembangkan itu adalah sati, perhatian penuh. Artinya kita berkesadaran. Nah berkesadaran itu gimana? Misalnya kita lagi praktek samatha bhavana. Artinya kita mau kembangkan kesadaran terhadap nafas. Ya, anapanasati itu. Nah, contohnya kita latih anapanasati ya. Nah waktu meditasi berarti kalau kita terus menyadari nafas benar. Kalau kita lupa nafas berarti salah. Gitu. Sederhana sih sebetulnya ya, untuk samatha bhavana itu sederhana sekali. Nah tapi kita juga dibilang apa? Harus berkesadaran. Artinya waktu pikiran mengembara ya, tidak memikirkan si nafas, kita harus sadar toh. Kita sadar bahwa pikiran sedang mengembara. Sadar Bante, sadar. Jadi isinya apa? Oh iya dia ngomong itu, ini. Nah itu udah nggak sadar namanya, udah keseret. Waktu kita sudah tahu kontennya, waktu kita sudah tahu isi dari pikiran tersebut. Nah seringkali kita apa? Mengidentifikasi diri kita sebagai pikiran tersebut toh. Misalnya pikiran mikir bahwa, oh gimana ya kabar anak di rumah, gimana ya suami di rumah. Nah kalau kita mengidentifikasi diri kita sebagai pikiran tersebut, maka oh iya ya gimana ya gitu. Kita jadi kepikiran toh. Nah, kadang-kadang kita jadi berencana dan lain sebagainya, keseret, nggak sadar. Nah tapi bagi mereka yang sadar lalu gimana? Sadar bahwa pikiran sedang berpikir. Nah, itu saja yang sedang terjadi sebetulnya. Sederhana. Nggak penting isi pikirannya apa. Nah dengan demikian dia tidak mengidentifikasi dirinya sebagai pikiran tersebut. Apapun itu. Kadang-kadang kita ikutin pikiran itu kita jadi ikut sedih. Kalau itu pikiran sedih. Kadang-kadang kita jadi marah. Ya kan? Kadang kita kayak kesel, jadi sombong. Karena kita pikir pikiran itu kita. Tapi pikiran itu kita bukan. Kenapa bukan kita? Karena kita kan maunya fokus ke nafas lah. Tapi dia nggak mau. Dia malah mikir. Jadi dia pikiran itu kita bukan. Bukan ya. Nah itu sebabnya kadang kita udah berusaha sadarin napas, mikir lagi, berusaha, mikir lagi. Ya. Karena bukan kita. Ya. Nah oleh sebab itu, kalau kita mau ngembangin kesadaran, oh berpikir, balik lagi. Nah apa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari? Kalau kita ikuti terus pikiran ini ya, itu kan kita kayak orang yang tidak berkesadaran toh. Kayak keseret terus kemana-mana. Kita ngikutin aja kemauan pikiran kita, enggak. Kotoran batin kita. Kita percaya bahwa gara-gara si itu tuh kita begini. Kita jadi percaya omongan si siapa? Kemarahan, rasa iri. Terus kadang-kadang kita jadi sombong. Karena dalam pikiran kita keingat lagi pujian-pujian orang itu. Nah akhirnya kita percaya bahwa kita adalah orang yang paling penting di dunia ini. Atau bahkan di rumah kita adalah orang yang paling penting gitu. Nah kalau keseret terus begini, apa yang terjadi dalam hidup kita? Yang Buddha bilang di Dhammapada bahwa mereka yang tidak berkesadaran seperti mati.
Seperti mati enggak? Karena kan enggak sadar. Enggak sadar bahwa sepanjang hari itu cuma ngikutin pikiran aja. Jadi seperti mati. Jadi seperti mimpi kita itu. Kalau kita mimpi kita sadar enggak? Enggak sadar. Kalau kita sadar dalam mimpi kita bangun. Ya. Jadi coba kalau diingat ya momen-momen kita mimpi itu. Kayaknya kesadaran tuh lemah gitu. Apa aja yang muncul dalam mimpi itu kita percaya. Meskipun aneh banget ya enggak. Tapi waktu itu kita kayak gak ada kuasa untuk berpikir ya. Nggak sempat merenung ini itu gitu. Nah ya kita keseret gitu. Nah itu yang terjadi kalau kita biarkan pikiran-pikiran ini mendikte hidup kita. Nah kadang-kadang orang bilang, saya ada karena saya berpikir. Betul nggak? Jadi menurut Bante itu jadi kayak insecurity. Kalau saya nggak berpikir kayak saya nggak eksis gitu. Ada, Bante pernah ketemu orang-orang seperti ini ya, khususnya dari luar negeri. Ya. Kalau mereka disuruh untuk fokus satu objek aja nggak boleh berpikir, mereka bilang apa? If so, is there any left to live? Mereka bilang. Kalau kita melakukan seperti ini, hidup itu nggak ada sisa lagi, nggak ada lagi hidup katanya. Udah kayak nggak hidup. Berusaha mindful sepanjang hari, ya, kendaliin indranya, terus pegang objek sepanjang hari. Katanya itu kayak nggak hidup. Tapi justru Buddha bilang apa? Yang berkesadaran adalah orang hidup. Seperti tidak mati kata Buddha ya di Dhammapada itu bilang. Tapi yang tidak berkesadaran malah apa? Seperti mati. Nah, tapi orang-orang berpikir bahwa kalau saya tidak ada tidak diizinkan untuk berpikir gitu, kan mereka merasa bahwa nggak ada kehidupan itu. Hidup saya buat apa? Nah, tapi ternyata apa? Kita keseret. Jadi makin lama makin delusi. Kalau kita suka mimpi, kita menghargai kebenaran enggak? Enggak. Berarti kita menikmati kan hidup dalam delusi itu. Nah, hati-hati. Maksudnya khususnya umat awam yang tidak berlatih meditasi ya, di rumah, yang tidak ngerti Dhamma itu ya, mereka tidak sadar bahwa hidup mereka itu keseret sana, keseret sini. Orang bilang apa, ikut. Yang lagi populer sekarang apa, ikut. Kadang-kadang kalau terapis bilang apa, tidak grounding. Tidak ada pijakan. Tidak memiliki tujuan hidup. Tidak tahu mau kemana. Ikut aja. Nah, oleh sebab itu berkesadaran. Supaya tidak terseret dalam delusi. Bagaimana prakteknya dalam kehidupan sehari-hari? Misalnya kalian masak, lagi memasak, ya memasaklah. Batin 100% di situ. Jangan sembari berpikir. Kadang-kadang kalian nyetirlah. Jangan nyetir sembari berpikir. Apapun yang kalian lakukan harus purposeful. Harus ada tujuannya. Harus bermakna. Dua umat awam datang ke Bante. Kasihan Bante ngelihatnya ya. Karena usia muda sudah kenal Dhamma. Bukan kasihan karena mereka kenal Dhamma, tapi apa? Dilema toh. Ya. Anak muda, tuntutan kan masih besar ya.
untuk berkarya, berkarir, untuk membina ini dan itu kan. Tapi mereka udah tahu Dhamma, mereka tahu gitu bahwa ya harusnya itu latih Dhamma. Jadi mereka menjalankan kehidupan mereka dilema sekali. Jadi setiap hari itu nggak happy. Ketemu Bante, kenapa auranya nggak bagus ya? Mukanya kayak nggak happy gitu. Nah satu hari ya salah satu dari mereka, dua-duanya sih curhatnya, tapi kurang lebih sama intinya, bahwa kadang-kadang dalam kehidupan apalagi dunia kerja ya, kerja dalam tim, semuanya kayak berambisi gitu. Habis ini cari itu, kejar ini, kejar itu, kejar ini. Ya, proyek demi proyek ya, target demi target. Mencapai, mencapai, mencapai. Mereka yang sudah tahu Dhamma, aduh, kok kayak panas gitu ya. Suasana kerja panas, di dalam juga panas. Di dalam batinnya. Setiap hari itu kayak capek fisik dan batin. Gak cuma fisik capek, batin juga capek ya. Pada saat merenung pun, apa yang saya kerjain sekarang? Hari demi hari begini, hari demi hari begini. Takut. Terus Bante bilang, dalam hidup yang paling penting itu tidak boleh menyesal. Setiap hari kalian sebelum tidur merenung, hari ini saya ngapain? Terus nyesel. Mana bisa hidup begitu? Bentar lagi mati. Banyak pikiran ya, lama-lama karena masih muda jadi nggak kerasa ya. Tapi batin bisa mempengaruhi fisik loh ya. Nah yang seperti itu lalu gimana? Bante bilang, kalian nggak usah nyalahin orang gitu, bahwa orang ini nggak ada puas-puasnya, ambisi besar banget gitu ya. Tapi kalian cuma fokus pengembangan batin. Berarti lagi-lagi ya, perihal pengembangan batin itu nggak cuma pada saat meditasi. Ini di pembukaan meditasi retret kali ini Bante jelasin bahwa bahawana pengembangan batin nggak hanya perihal meditasi, nggak cuma perihal jhana vipassana. Itu sebabnya kadang-kadang meditator kok sudah punya jhana, sudah bervipassana masih sombong, emosinya masih labil, masih gugup dan lain sebagainya ya. Karena apa? Hanya beberapa aspek saja mereka itu sudah mahir, kayak misalnya mengkonsentrasikan di batinnya, nah itu mereka udah bisa. Merenungkan vipassana, udah bisa. Tapi masih banyak aspek lain yang belum terkembangkan ya. Nah, sedangkan orang di luar sana ya, ada yang nggak meditasi tapi rendah hati, sabar, ya, penuh metta. Beberapa sangat bijak, cara berpikirnya bijaksana. Kadang umat juga tanya Bante, kenapa begitu? Kok meditator ya malah secara emosi tidak stabil, tidak sabar, tidak rendah hati. Orang di luar saya tahu dia tidak meditasi, tapi justru punya kualitas batin yang baik. Bante bilang sebetulnya pengembangan batin itu mereka lakukan sadar tidak sadar. Dari pengalaman hidup mereka kembangkan batin. Nah jadi pengembangan batin di rumah dimanapun bisa. Sebagai umat awam juga bisa. Kalian tidak malas pun ya, kalian tahu malas nggak bagus. Terus kalian berusaha rajin. Nah itu pun juga pengembangan batin. Kalian meditasi di rumah 1 jam, nggak ada apa-apa, pikiran mengembara, itu pun juga pengembangan batin. Karena kalian berusaha untuk disiplin, konsisten, itu dulu. Nah, apa yang bisa dikembangkan? Kembangkan dulu. Jadi sebetulnya kebanyakan dari kita itu cari-cari alasan aja. Nggak ada waktu lah, inilah, itulah. Waktu kerja pun bisa kembangin batin ya. Kena semprot sama bos, sabar ya, itu pengembangan batin.
Terus meskipun kerja itu ndak happy, tapi ya namanya mau nabung untuk keluarga, untuk biar bisa berderma, itu pun juga pengembangan batin, pengorbanan. Nah jadi sebetulnya ndak ada ya bilang nggak ada waktu ya berpengembangan batin, ndak ada. Nah sekarang balik lagi, Banti bilang ke mereka bahwa fokus ke pengembangan batin. Waktu kalian kerja itu kan jadi harus banyak investigasi ya. Oh supaya mencapai gimana? Nah fokus hal yang positifnya, artinya dalam proses saya menyelesaikan proyek ini, ya, itu saya mengembangkan banyak hal. Tidak malas, ya, fokus, investigasi. Nah waktu kita sebelum tidur, kalau kita berpikir, oh hari ini batin apa yang saya kembangkan ya? Banyak. Nah tapi kalau kalian ngelihat jeleknya aja, yang negatifnya aja, oh hari ini sudah berambisi, ya, udah marah sama si ini si itu, ya. Nah itu kalian akan cuma sedih aja, menyesal, hari demi hari nggak happy. Nah namanya umat awam yang begitu, kalian dikelilingi oleh banyak orang dengan berbagai temperamen, dengan berbagai emosi mereka. Waktu kita ngelihat bahwa oh hari ini bangun pagi pun juga pengembangan batin. Nah tapi coba dilihat hari demi hari meningkat nggak kualitasnya. Oh hari ini waktu saya menghadapi klien, saya nggak sabar, dia ngoceh, terus saya kapan ngomongnya. Nah, tapi berarti saya kurang sabar. Lain kali saya lebih sabar. Nah dengan demikian bahwa pengembangan batin sadar tidak sadar terkembangkan. Nah kalau orang yang sudah punya pengembangan batin seperti ini ya, kalau dia punya keyakinan saja, waktu meditasi cepat berhasil. Kadang kita bilang waktu meditasi ya, ya saya kurang parami, dia punya parami makanya dia cepat, saya nggak bisa ya. Apa sih parami? Parami kan kualitas batin toh. Sabar ya. Terus cinta kasih, meta, UPK batin yang seimbang gitu. Nah itu kan kepake waktu meditasi. Kalau ada pikiran ya sabar. Namanya batin masih anak-anak. Selama ini nggak pernah dikembangkan ya jadi masih anak-anak. Kadang-kadang tinggal nunggu aja. Kalau terus dijalankan instruksi guru itu akan membuahkan hasil. Perlu kayak batin yang selalu seimbang. Setiap kali pikiran muncul nggak perlu kesel, nggak perlu nyalain diri sendiri, nggak perlu nyalain siapa-siapa. Batin seimbang gitu. Nah bisa rileks. Mudah nggak konsentrasi? Mudah ya. Nah itu dalam seharian ya. Kalau kita tekad bahwa apapun yang kita lakukan, kita nggak mau lihat negatifnya, kita lihat positifnya. Selalu ada pengembangan batin di situ, dan di setiap pengembangan batin ada kesadaran. Artinya kita nggak keseret. Nah itu bagi mereka yang khususnya umat awam yang belum bisa memprioritaskan spiritual. Memang harus mencari. Memang masih harus hidup dalam duniawi. Nah tetap konsisten untuk pengembangan batin. Nanti satu hari ya, kalau misalnya kalian sudah memutuskan untuk menjalani spiritual, mau lebih fokus, pasti jauh lebih gampang. Karena udah biasa, apa yang tidak perlu dipikirkan, tidak dipikirkan. Tidak dikasih masuk ke dalam batin. Omongan orang, ini pantas dipikirkan nggak? Nggak pantas, nggak usah masukin. Nah orang yang meditasi ya, perlu sekali kualitas ini. Nggak semuanya kita harus pikirin.
Ya. Nah, nanti waktu kita semakin terampil, waktunya kita mau berpikir, dia berpikir. Kita nggak mau berpikir, dia nggak berpikir. Nah, itu pikiran yang terampil. Pikiran yang tidak terampil, ya sebaliknya. Kita nggak mau mikir, dia mikir. Kita mau mikir, dia lari kemana-mana, nggak fokus. Nah, itu ngerjain apapun juga nggak selesai-selesai begitu caranya. Nah, jadi balik lagi ya, jangan suka hidup dalam delusi. Nah, sebetulnya Buddha sendiri menargetkan pikiran yang kedelapan itu supaya Bhante Anuruddha kan mencapai apa? Tingkat kesucian arahanta. Ya. Untuk menjadi seorang arahat, ya, kita tidak pernah boleh ngikutin batin kita. Maksudnya, karena kebanyakannya muncul apa? Kotoran batin. Kita boleh percaya pikiran-pikiran yang muncul dari konsentrasi, boleh percaya. Kita boleh percaya pikiran-pikiran yang muncul dari batin yang tenang, itu boleh percaya. Jadi waktu pikiran sedang tidak tenang, ya, jangan percaya. Guru Bhante selalu bilang, ya, waktu kalian sedang dirundung kotoran batin, jangan ngomong, jangan ngambil keputusan, jangan bergerak. Kalau bisa kembali ke kamar, kunci diri. Terus diam aja, lihat itu batin. Ya, batin ngomong apa? Dia itu nggak seharusnya gini. Jangan ikutin, sadari aja. Oh, dia bilang dia nggak bener. Nanti dia ngomong lagi, iya dia nggak seharusnya ngomongin saya. Nah, dia ngomong dia nggak seharusnya ngomongin saya. Gitu aja. Kadang-kadang Bante bilang kayak main time zone. Di time zone ada satu mesin yang kepala buaya keluar dari mesinnya itu. Setiap kali keluar kepala buaya pukul. Tidak. Jadi apapun yang muncul, dimanapun dia muncul, ya, kita cuma sadari. Oh dia ngomong ini, oh dia ngomong ini, dia ngomong ini. Isinya tidak usah dipercaya. Cuma harus sadar aja apa yang sedang terjadi, itu aja. Dia ngomong apa, semua jangan dipercaya. Termasuk sedih. Saya ini ya, selama ini gini. Kalau kita percaya, nangis. Ya enggak. Makin kesel sama diri sendiri, depresi. Ya. Tapi kalau kita nggak percaya, apa yang terjadi? Nggak nangis. Nggak menjadi-jadi emosi itu ya. Nggak terseret. Nah itu kadang-kadang Bante bilang ke murid Bante kan, kalau kita sebagai meditator nggak boleh nangis. Bukannya apa? Malu. Bukan malu gimana, karena kita meditator. Orang kira kita berlatih. Tapi sejauh apa kita berlatih? Kita bercermin, emosi kita sudah stabil belum? Nah kalau masih muda nangis, wah PR masih banyak. Ya. Artinya kita tidak mindful. Nah jadi kunci diri. Nah nanti kalau dia makin lama makin tenang. Kalau kita lakukan seperti itu cepat dia tenang. Karena kita nggak keseret. Nah waktu tenang biasanya kadang muncul sendiri solusi. Pikiran tenang, nanti mikir sendiri. Dia bisa mikir sendiri, nanti solusi jadi jelas. Oh iya seharusnya saya begini. Nah waktu itu percaya. Karena apa? Lahir dari pikiran yang tenang. Yang tidak terburu-buru. Yang tidak tertekan. Yang tidak marah. Nah sering kali gitu yang terjadi dalam hidup kita kan gitu. Nah tenangkan diri dulu. Kalau misalnya argumen sama suami di rumah. Satu ngomong ini, satu ngomong ini. Makin lama makin seru. Nggak ada solusi toh. Nah coba tenang dulu. Udah jangan ngapa-ngapain.
kita tenang dulu yuk. Kadang-kadang kita cuma ngomong itu ya dia langsung bilang ya maafkan saya. Ya enggak, padahal kita juga salah. Kalau tenang itu cepat ada solusi. Nah, bukannya kita nggak percaya semua pikiran kita ya. Pikiran yang tenang itu kita boleh percaya. Ini makanya Bhante Anuruddha juga kan waktu meditasi muncul pikiran ini, 7 ini kan. Bahwa, oh siapapun yang mau meditasi perlu 7 hal ini. Nah, yang Buddha akhirnya bilang apa? Siapapun yang mau meditasi dan mencapai perlu 8. Seorang meditator kalau mau berhasil dalam meditasinya, jadinya kita perlu apa? Sedikit keinginan, merasa puas, suka ya, suka pikiran tenang ya. Jadi suka mengasingkan diri dari semua jenis pikiran. Terus suka tekun, suka berkesadaran, suka konsentrasi, suka kebijaksanaan. Nah, suka juga apa? Nipa panca ini ya, terbebas dari kotoran batin. Nah, kalau pikiran selalu mau terbebas dari kotoran batin, berlabuhnya kemana? Pembebasan. Karena kita nggak mau lahir lagi. Kita nggak mau dirongrong sama kotoran batin ini. Satu hari kita mau terbebas secara seutuhnya ya, nggak mau ada sisa lagi. Nah, makanya kadang-kadang nipa panca sama dengan nibbana. Nah, kalau masih mikir, oh karena saya punya dibacaku, saya bisa lihat ini, bisa lihat 1000 alam semesta. Bagaimana kita bisa ke nibbana? Masih ada ego. Berarti masih mau punya dibacaku. Benar, untuk ke nibbana itu udah harus lepas. Semakin bisa melepas, semakin tinggi pencapaiannya. Karena ujung-ujungnya apa? Semakin kita berlatih, bukannya semakin kita mau eksis, tapi kita semakin mau menghilang. Menghilang dari dunia ini toh. Jadi bukan supaya orang makin tahu kita siapa, bukan. Semakin kita mau di balik layar. Kita tidak mau di depan. Kita oleh sebab itu pada saat berdana, menjalankan sila ya, bukan supaya jadi donatur duduk di depan. Supaya orang tahu, saya donatur utama. Karena saya duduk di depan. Nah, gitu ya. Ada kadang-kadang meditator ya, karena kalau sudah meditasinya maju kan dikasih buku ya, manual meditasi itu ya. Wah. Kamu lihat? Kayak datang ke ruang interview. Ada gitu ya, enggak semua sih ya. Tapi ada yang ditutup ya supaya orang enggak tahu. Nah, itu. Ada bahkan yang enggak mau bawa catatan aja supaya enggak ketahuan latih apa. Nah, itu bagus. Nah, kita kan mau menghilang ya. Lagi-lagi ya, ingat apapun yang kita lakukan. Mau berdana, menjalankan sila ya, meditasi dan lain sebagainya. Nah, itu bukan untuk menunjukkan ke orang-orang. Habis karena kita ingat satu hari saya ini mau menghilang dari dunia ini. Bukan mau ada. Nah, itulah Dhamma ya. Makanya mereka yang memiliki 8 kualitas ini, mereka pantas mencapai. Mereka bisa mencapai dan mudah. Nah, Buddha juga tutup ya. Setelah Buddha bilang ke para biku 8 hal ini, Buddha bilang bagi mereka yang punya 8 hal ini, bisa kapanpun masuk jana. Nah, kita sering dengar ya, meditator punya jana, habis itu hilang jananya, ya enggak? Kenapa? Karena gitu.
Tidak punya 8 ini. Nah tapi mereka yang punya 8 ini otomatis maunya apa? Berlatih. Jananya tidak hilang. Stabil batinnya. Nah bagi semua meditator ya, yang mau ngembangin batinnya, nah, oleh sebab itu Bante jelaskan Maha Purisa Wittaka, pikiran orang besar. Jadilah orang besar, jadilah orang bijaksana, seperti Bante Anuruddha, murid-murid Buddha yang lainnya, seperti Buddha. Nah, supaya kita apa? Terbebas ya dari semua penderitaan. Ya. Semoga kita semua satu hari nanti bisa hilang dari dunia ini, terbebas dari semua kotoran batin, mencapai nibbana. Ada yang mau bertanya? Ya. Wandami Bante, saya mau tanya. Tadi kan Bante bilang gak boleh menyesal gitu kan. Tapi kan ada orang yang berbuat salah. Dia tuh gak pernah nyesel-nyesel. Jadi kan bikin salahnya makin banyak ya kan. Nah kalau gak boleh nyesel, orang kan gak stop berbuat kesalahan. Gimana itu Bante? Bante bilang rasa sesal yang merundung gitu ya, yang ngerongrong. Kadang-kadang perihal rasa sesal ya, biku udah paling tahu lah ya. Soalnya silanya banyak ya, sering kali menyesal. Jadi pelanggaran ini, pelanggaran itu, dikit-dikit melanggar nyesel. Nah tapi Bante bilang gini, menyesal kadang-kadang hal yang baik. Kenapa? Artinya kita masih ada malu. Artinya kita masih takut berbuat salah. Makanya nyesal muncul. Tapi nyesal yang pertama itu adalah teman. Tapi kalau nyesal terus, udah tahu salah ya, tapi ngerongrong itu, berarti kan kita keseret sama pikiran sesal itu. Nah itu udah bukan teman. Itu bukan orang yang ngingetin kita. Itu nyiksa kita. Dan kalaupun kita ikuti, itu kita menyiksa diri kita. Nah, kalau terjadi setiap hari, apa yang makin tersiksa. Nah, yang seperti itu ndak boleh tuh. Kita tahu salah, tapi kita kan harus berusaha gimana supaya ndak salah lagi. Nah, tapi sekarang sebagai umat awam, kalau kita bebas dari rasa bersalah itu tuh susah. Susah jadi blameless, ya. Tidak tercela itu kan. Karena mata pencarian apa sih yang mulia kecuali jadi biku? Ya. Guru zaman dulu ya tulus. Guru zaman sekarang, aduh susah kali. Banyak politiknya juga ya. Banyak kepentingan. Susah kali jadi guru yang betul-betul tulus murni. Kecuali guru-guru yang memang kayak pelayanan ya. Nah, zaman sekarang susah lah cari mata pencarian yang benar. Maksudnya benar cara damai. Gitu. Yang benar-benar murni, tidak tercela itu. Yang benar-benar terbebas dari kotoran batin, mana ada mata pencarian. Bermata pencarian sendiri juga karena masih ada kotoran batin. Kalau ndak ada, ndak bermata pencarian. Ya ndak. Makanya umat awam jadi arahan meninggal. Nggak bisa bertahan. Nah jadi yang penting itu, menyesal jangan merongrong. Sesal pertama itu kayak teman yang ngingetin. Bahwa, oh berarti masih ada rasa malu, masih ada takut berbuat salah, merasa nyesal. Tapi habis itu ya jangan. Supaya tidak menyesal terus, satu, putuskan bahwa saya berubah. Kalau salah,
minta maaf. Kalau ada yang bisa diperbaiki, perbaiki. Nah, tapi kalau dia muncul lagi, meskipun kita udah ambil keputusan ya, nah, kita harus seperti tadi, pukul kepala buaya. Ya. Itu sesal. Kadang-kadang kita bilang, sesal, tadi kamu sudah kasih tahu saya ya, nah, saya udah tahu, jangan nginjek kepala, bilang gitu ya. Nah, nanti sesal hilang, ya, karena dia ketahuan. Nah, itu maksud Bante ya. Ya, yang di belakang. Wandami Bante. Saya mau nanya mengenai perihal ini, pencapaian untuk teman-teman misalnya. Artinya kan tadi Bante bilang nggak boleh sombong tuh, jadi memberitahu pencapaiannya gitu. Tapi di satu sisi ada yang namanya kekikiran kan Bante. Jadi itu kalau misalnya kita nanya teman, kita kan tujuan kita mungkin sharing ya, atau ya lebih ke sharing sih menurut saya Bante. Jadi kalau dia jadi tutup mulut gitu kan kesannya jadi kikir ya. Itu salah satu di Abhidhamma juga kalau nggak salah. Kalau begitu ya Ci, misalnya Bante Mahakasapa ya, beliau tinggal di hutan, ada satu dewi. Dewi ini kenapa jadi dewi? Karena sebelumnya dia berdana ke Bante Mahakasapa, ya, karena kekuatan kebajikan itu dia jadi dewi. Jadi dia ngerasa bahwa saya jadi dewi, saya utang budi sama beliau. Ngelihat beliau tinggal di hutan sendiri, si dewi ini nyapu, disapuin pekarangan Bante Mahakasapa. Terus Bante Mahakasapa usir dia, jangan di sini. Jadi Bante Mahakasapa kikir, enggak kan ya? Nah jadi kikir beda rasanya Ci. Artinya nggak mau berbagi. Tapi rendah hati nggak selalu berpikir, nggak selalu kikir ya. Rendah hati bukan kikir. Seperti Bante Mahakacana ya, Mahakacana, beliau dapat gelar ya dari Buddha, dipuji oleh Buddha di antara murid Buddha ya. Beliau itu yang paling mahir perihal hal yang dijelaskan pendek oleh Buddha bisa dijelaskan panjang lebar gitu. Nah, satu hari ada umat awam datang ke beliau. Beliau juga sudah arahat ya. Tanya Dhamma. Cuma waktu itu beliau enggak jauh dari Buddha ya tinggalnya. Ya beliau bilang ke umat itu, kamu ini mau cari kayu keras, tapi kamu cari di ranting. Kayu keras itu kita harus cari di mana, Ci? Pohonnya ya, di inti kayu kan. Kayu keras itu kan inti kayu. Jadi sekarang ada Buddha, kenapa kamu tanya saya? Ya, sebetulnya tahu nggak Dhamma? Tahu. Tapi juga tahu diri. Nah, kadang-kadang ya Buddha kasih 4 ya, sati sampajanya, artinya tidak hanya mawas, tidak hanya berkesadaran, tapi juga harus bijaksana. Ya. Sati sampajanya, sati artinya berperhatian, berkesadaran, sampajanya artinya memiliki pemahaman. Nah, Buddha kasih 4. 2 yang pertama bukan perihal meditasi, 2 yang terakhir perihal meditasi. Yang ketiga itu samatha bhavana, yang keempat itu vipassana ya. Jadi yang 1, 2 Bante kasih. Jadi yang pertama saddhaka sampajanya, itu artinya kita harus memahami bahwa segala sesuatu itu bermanfaat enggak. Kadang kita pikir oke, bermanfaat. Nah, kalau bermanfaat, harus ada filter kedua sebelum melakukan. Yang kedua apa? Sapaya sampajanya. Ini
pantas enggak, cocok enggak. Termasuk juga apakah saya orang yang tepat, apakah ini waktu yang tepat. Jadi kadang-kadang kita tahu bahwa sesuatu itu benar. Tapi Buddha bilang kalau semua yang benar diucapkan juga tidak terampil. Nah, coba dilihat apakah waktunya. Misalnya waktu udah mepet, acara udah mulai, tapi ya sesuatu yang benar sih, ngomong terus. Cocok enggak? Enggak cocok. Gitu. Ya, jadi kadang-kadang kita harus menghargai juga setiap meditator, mereka punya prioritas mereka masing-masing. Ya, kadang-kadang memang sesuatu yang baik bisa di-share. Tapi dia lebih mementingkan, oh nanti orang tahu pula meditasi saya. Nanti saya terkenal. Nanti saya banyak yang tanya ini, tanya itu. Kapan saya meditasinya? Gitu. Jadi itu pun juga Bante hargai. Kadang-kadang meditator di center gitu kan, mungkin meditasinya udah agak maju dibandingin yang lain. Terus yang lain mulai tanya ke dia. Terus dia kasih tahu ke Bante. Karena dia juga sungkan sama Bante. Karena kelihatannya nanti dia ngobrol terus. Di mana-mana dia ngobrol sama si ini. Di sana dia ngobrol sama si itu. Padahal bukan dia yang mau. Dia ngomong ke Bante. Karena orang tanya. Jadi dia tanya Bante, baiknya saya gimana? Karena dia sungkan. Bante bilang, lah Cik terganggu enggak? Kalau Cik merasa terganggu, Cik bilang aja, enggak apa-apa. Jangan sungkan. Karena orang mana tahu Cik merasa terganggu. Orang lihat Cik terbuka banget, ngejelasin juga panjang. Nah jadi orang kira Cik happy. Tapi kalau misalnya itu sampai mengganggu meditasinya Cik, nah, Cik boleh sih bilang aja bahwa saya mau fokus meditasi ya. Di sini ada Bante, tanya Bante aja gitu. Nanti saya salah pula. Gitu. Enggak apa-apa. Kita harus saling menghargai. Prioritas orang beda-beda. Karena orang meluangkan waktu enggak mudah. Kadang dia cuma bisa sebulan, kadang bisa 2 bulan. 2 bulan itu pun udah berhenti kerja kadang. Nah, jadi kita harus menghargai ya, waktu orang. Nah, jadi kadang-kadang sesuatu yang bagus. Ya, cuma ada pertimbangan lainnya. Ya, cocok, enggak cocok. Gitu. Enggak selalu kikir, Ci. Wandami Bante, saya mau minta petunjuk di dalam meditasi. Sebelumnya saya belajar meditasi dengan melihat dari YouTube ceramah-ceramah dari Bante. Cuman yang saya alami pernah sesekali saya alami kayak semacam kita itu dari air pasang naik terus sampai keluar kepala, tapi begitu sudah keluar ke kepala kayak macam embun putih gitu loh Bante. Tapi memang perasaan tenang sekali pada saat di sana. Apakah yang saya meditasi dengan begini benar atau salah ya Bante ya? Terima kasih Bante. Pertama, objek meditasinya apa? Anapanasati, melalui nafas. Saya fokusnya ke nafas, perhatian saya di dekat hidung sini. Sewaktu perhatian kemari kan dia di dalam pikiran itu semakin gelap, tapi semacam ada air pasang gitu dari bawah pelan-pelan naik. Pertamanya terkejut saya kan sampai setengah saya berhenti. Keesokan harinya saya meditasi lagi balik. Jadi saya coba biar kasih dia lewat ke kepala. Begitu dia sudah lewat ke kepala, kayak macam ada embun putih tapi terasa tenang, enak gitu loh Bante. Apakah benar enggak meditasi begitu? Oke, kayaknya sih benar ya. Kayaknya. Tapi ya, karena Bante kan enggak mengikuti ya perkembangannya step by step. Tapi kelihatannya itu sesuatu yang baik dan tidak merusak. Maksudnya
ya, nggak harus dikhawatirkan. Jadi untuk samatha bhawana, kan tadi Bante udah bilang ya, tahu objek benar nggak tahu objek salah. Nah ini nggak apa-apa. Kadang-kadang ada fenomena waktu meditasi dan itu tersadari. Nah tapi kalau tersadari ya balik lagi ke apa ya, peraturan dasarnya yaitu tahu objek. Jadi apapun yang terjadi meskipun kita tahu oh ini kayak embun gitu ya, jangan lupa objek. Nah, meskipun kita berasa oh tenang banget ya, tapi ketenangan objek kita bukan. Nah enggak boleh. Karena di retret kemarin juga ada tuh meditator, meditasi enak kali ya, enak. Jadi semakin lama tuh kayak semakin senang meditasi. Nah tapi baru sadar di sesi laporan meditasi Bante jelasin, Ci jangan lupa napas ya. Jadi ternyata dia udah keenakan, jadi dia perhatiin damainya, heningnya, tenangnya. Oh iya ya, saya kayaknya lupa napas gitu. Nah, jadi apapun yang terjadi, mau enak mau ndak enak ya, ndak perlu takut, ndak perlu khawatir. Selama kita masih tahu nafas ya, untuk latihan anapanasati ini karena objeknya napas, selama kita tahu napas dengan rileks, tenang, nah dan kita bisa jaga kesadaran itu, maka meditasi kita selalu maju dan masih di jalan yang benar. Nah, jangan khawatir ya. Pernah beberapa kali Bante ada nampak kayak semacam cahaya tapi dia berwarna kayak seperti begini Bante. Tapi dia di agak jauh gitu. Meditasi kita kan dia di agak jauh gitu loh. Warnanya seperti ini Bante. Apakah sudah benar Bante? Benar ya. Nah, cuma jangan diperhatiin. Ya, perhatiin masih napas terus gitu. Terima kasih Bante. Oke, pertanyaan terakhir. Andami Bante, saya mau tanya seputar meditasi. Jika seorang meditator sudah mencapai jhana dan sudah mulai bisa melihat fenomena-fenomena rupa kalapa yang muncul lenyap, apakah itu termasuk meditasi vipassana, Bante? Iya. Waktu seseorang sudah melihat rupa kalapa muncul lenyap, itu belum vipassana. Karena pertama-tama kita harus lihat dulu bahwa rupa kalapa ini terdiri dari apa gitu. Karena kalau kita lihat rupa kalapa aja muncul lenyap, kita renungin anicca, dukkha, anatta, itu pun juga belum vipassana namanya. Karena objek dari vipassana itu adalah kebenaran hakiki. Sedangkan rupa kalapa itu dijelaskan sebagai konsep terkecil. Karena dia sekumpulan ya, paramatha, sekumpulan fenomena materi. Fenomena materi di dalamnya itu yang merupakan objek dari vipassana. Nah, jadi pertama-tama kalau udah lihat rupa kalapa, kita mau cermatin dulu. Kita perlu pilah-pilah dulu fenomena-fenomena materi di dalamnya. Nah, nanti juga kita ngerti bahwa seluruh tubuh ini ada 4 jenis fenomena materi. Ada yang lahir oleh kama, ada yang oleh suhu, makanan, dan juga dari pikiran. Kenapa kita perlu investigasi sampai ke sebab? Karena kalau kita nggak tahu bahwa segala sesuatunya hanyalah sebab akibat, kita bisa berpikir bahwa rupa kalapa itu mungkin itu saya, gitu ya. Nah, jadi tahap pertama perlu mencermati satu persatu fenomena materi. Nah, habis itu mencermati satu persatu fenomena batin. Habis itu ngelihat sebab akibat. Nah, baru bisa berlatih vipassana. Terima kasih Bante. Sadhu Bante. Marilah kita tutup ceramah malam hari ini dengan melakukan pelimpahan jasa atas semua kebajikan yang telah kita lakukan selama ini, dari menjalankan moralitas, berdana, memberikan pelayanan, diskusi dhamma, mendengar dhamma, pengembangan batin. Semua kebajikan ini marilah kita limpahkan kepada sanak keluarga dan teman-teman yang sudah meninggal,
Semoga mereka bisa ikut berbahagia. Kita juga ingin melimpahkan semua kebajikan ini kepada para dewa yang melindungi kita selama ini, kepada semua makhluk, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Semoga semua bisa ikut berbahagia. Dan tidak lupa semoga kebajikan ini menjadi penyebab pendukung dalam usaha kita melenyapkan seluruh kotoran batin, mencapai kebahagiaan sejati nibbana. Marilah bersama-sama kita melakukan pelimpahan jasa. Etta wata ca amhehi sambhatang punya sampadam sabbe dewa anumodantu sabbe bhuta anumodantu sabbe satta anumodantu sabba sampatti siddhya. Idam me nyati nam hotu sukhita hontu nyatayo. Idam me nyati nam hotu sukhita hontu nyatayo. Idam me nyati nam hotu sukhita hontu nyatayo. Idam me punyam asawakaya waham hotu. Idam me punyam nibbanasa pacayo hotu. Mama punya bhagam sabasatanam bhajemi. Te sabbe me samam punya bhagam labhantu. Sadhu, sadhu, sadhu. Sukhi hotu nibbana sapacaya hotu.